Sama Tuhan, sidang Jumat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang malam kita sudah lalui dengan luar biasa penyertaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan, luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, memasuki di hari yang baru untuk melakukan segala kegiatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup, yang bisa menolong kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebaikan-Mu sepanjang malam, dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, dalam penjagaan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami masuk di hari yang baru, melangkah lebih jauh lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan, pelihara, jaga, lindungi Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sementara kami akan masuk mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau persingkapkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, boleh memberkati kami, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mendengarkan renungan-Mu sampai firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dalam Kolose 3, satu ayat yang sering kali kita dengar. Kolose 3 ayat yang ke-23. Firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, setiap pribadi kita pernah berbuat. Setiap kita pernah memberi, setiap kita pernah melakukan apa yang kita bisa untuk kita berikan, untuk kita buat bagi orang lain. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, nasihat firman Allah yang luar biasa. Di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita kerjakan, firman Allah berkata, perbuatlah dengan segenap hati, dengan sesungguhnya. Tidak hanya sekedar supaya orang melihat apa yang kita buat. Tidak hanya sekedar supaya orang memuji apa yang kita lakukan. Tapi firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali ketika kita memberi kepada sesama kita, kita berbuat kepada sesama kita, kita melihat apakah orang itu baik kepada kita, apakah orang itu sejalan dengan kita, apakah orang itu menyenangkan kepada kita. Ketika orang itu menyenangkan kita, ketika orang itu menyukakan hati kita, dengan mudah kita akan berbuat, dengan mudah kita akan memberi kepada dia. Tetapi sebaliknya, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita tidak sukai, sangat sukar, sangat sulit untuk kita memberi berbuat bagi dia. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merubah cara sikap kita, cara kita memberi berbuat bagi orang lain. Lakukan, kerjakan. Bukan kita melihat siapa yang kita akan beri, tapi belajarlah seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Karena tidak selamanya orang itu akan baik kepada kita. Pada saatnya nanti ketika kita sudah berbuat baik kepada dia, dan orang itu mengecewakan kita, apa yang terjadi? Seringkali kita mulai berdebat. Kita mulai mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah kita buat bagi dia. Kita ingat lagi apa yang sudah kita lakukan bagi dia.
Oleh itu firman Allah berkata, ketika kita berbuat dengan segenap hati, berbuatlah untuk Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada celah untuk kita melihat, tidak ada celah untuk kita mendapatkan kekurangan dalam kehidupan dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari ketika kita berbuat, memberi kepada sesama kita, lakukanlah seperti apa yang kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita lakukan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah berbagi. Kita tidak akan pernah mengungkit lagi apa yang sudah kita buat, kita berikan bagi Tuhan. Tidak akan pernah. Karena tidak ada celah untuk kita melihat kekurangan dalam kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Seperti firman Allah berkata, perbuat, berikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa beri kepada manusia, kita bisa berbuat kepada manusia, kita bisa lakukan kepada manusia. Kalau orang itu bisa menyenangkan kita, kalau orang itu sejalan dengan kita. Tetapi ketika orang itu menyakiti kita, kita mulai mengungkit, kita mulai mengingat lagi apa yang sudah kita berikan kepada dia. Mari kita berbuat, kita memberi, kita bekerja, bukan karena kita melihat orang itu, tapi kita bisa berbuat karena Tuhan sudah berbuat baik terhadap kita. Oh, sebab itu pada pagi hari ini jemaat dalam kasih dia yang dikasih oleh Tuhan, mari ketika kita memberikan kepada orang-orang lain, berbuat kepada orang-orang lain, kita lakukan seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi hal yang akan kita ungkit-ungkit ketika kita sudah berkorban bagi Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa dalam kita. Kalau kita bisa melihat dalam Matius 2, Matius 2 pasal ayat yang ke-10, firman Allah berkata, dengan jelas firman Allah berkata dalam Matius 2 ayat 10, firman Allah berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus, ketika mereka melihat bintang itu, apa yang terjadi? Mereka bersukacita. Dengan adanya sukacita ini, apa yang terjadi? Di dalam ayat pertama sampai dan ayat yang kedua, firman Allah berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sukacita mendatangkan satu kerinduan yang terbesar dalam kehidupan mereka. Tidak hanya kerinduan untuk menyembah, tidak hanya menjadikan mereka pribadi yang setia untuk mencari di mana bayi itu dilahirkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 bagian A, firman Allah berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ketika kita memberikan sukacita seperti apa yang dilakukan orang Majus itu, mendatangkan satu hal yang luar biasa bagi mereka. Mereka menyembah kepada pribadi yang luar biasa. Dan ketika ada sukacita dalam kehidupan mereka, di dalam ayat 11 bagian B, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan uang. Ketika kita melakukan dengan segenap hati, maka ada sukacita yang terbesar yang akan kita dapatkan. Seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Majus. Mereka berjalan jauh mencari di mana bayi itu dilahirkan. Ketika mereka bertemu, ada sukacita yang terbesar. Ketika ada sukacita yang terbesar, apa yang mereka berbuat? Mereka tidak sekedar menyembah, tapi mereka berbuat, memberikan seperti yang ditulis di dalam ayat 11. Mereka memberikan apa yang mereka punya, memberikan harta mereka kepada bayi yang baru dilahirkan. Karena mereka berbuat kepada Tuhan. Karena mereka memberi kepada Tuhan. Terus itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk memberi kepada siapapun juga. Bukan karena orang itu baik kepada kita, bukan karena orang itu sejalan dengan kita. Karena pada saatnya nanti orang-orang seperti itu mungkin dia akan menyakiti kita. Ketika dia menyakiti kita, maka apa yang terjadi? Kita akan mengungkit apa yang pernah kita buat bagi dia.
Tapi kalau kita berikan apapun yang kita punya kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kita mungkin lagi. Karena tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari berbuatlah, berkorbanlah, berilah kepada siapapun juga. Bukan karena orang itu baik, tapi karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata di dalam Kolose 3, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia mengecewakan, tapi jangan sampai hal-hal yang mengecewakan manusia itu membuat kita tidak lagi dapat menjadi pribadi yang mau berkorban memberi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini menjadi jemaat yang kuat, mari kita mau belajar untuk melakukan pengorbanan, untuk memberikan segala sesuatu kepada siapapun juga, bukan karena orang itu baik kepada kita, bukan karena orang itu sejalan bersama dengan kita, tapi karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biar ada Tuhan pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, panggil dalam nama Yesus. Kami sangat bersuka cita bersyukur kepadamu Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan ajarkan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kami berbuat, kami berkorban memberi Tuhan. Seringkali kami memandang, melihat orang-orang Tuhan. Kalau orang itu baik sejalan dengan kami, kami mau berkorban Tuhan. Tapi lewat firman-Mu Tuhan, kami sudah diingatkan, dinasihatkan. Ketika kami berkorban, ketika kami berbuat, memberi apapun yang kami dapat melakukan, kerjakan. Kami mau lakukan dengan segenap hati seperti orang-orang Majus. Dan kami memberi bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mari Tuhan yang ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun juga Tuhan. Tanpa kami melihat siapa dia. Karena Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan motivasi yang baik, motivasi yang benar ketika kami bekerja melakukan segala hal Tuhan. Hanya untuk pekerjaan, hanya untuk Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, ketika kami memberi berkorban Tuhan, ada hal yang tidak menyenangkan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, sebelum kami masuk di hari yang baru Tuhan, Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari keluarga Bapa dan Ibu Gembala keluarga, diberkati, dipelihara, dilindungi, pakai mereka yang luar biasa. Seluruh staf pelayanan pengerja yang ada Tuhan, yang membantu pekerjaan di tempat ini Tuhan, Engkau juga mau pakai kami Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai lanjut usia, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada kesulitan, ada kesukaran Tuhan, tapi kami percaya orang yang berharap, orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru bersama dengan Engkau, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati.